mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu, masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran, tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit Halo, selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Bright Class, bagian dari Bright Friends Forever by Brightening Center dari RH Ultimate Anti-Aging. Nah, teman-teman, perkenalkan aku Talia Hasna selaku Bright Moderator hari ini untuk menyapa teman-teman Bright Friends Forever yang sudah hadir di acara talk show hari ini pada hari Jumat tanggal 7 Juli dengan topik membangun personal branding rekening berdering. Nah, topiknya menarik banget nih. Apa sih sebenarnya personal branding dan rekening berdering ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, luar biasa banget nih teman-teman udah hadir di sini pada Zoom sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah hadir. Boleh dong di absen teman-teman nih dari daerah mana aja. Boleh tulis di kolom komentar atau boleh bomb drop emoji yang banyak di kolom chat. Nah, mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, atau misalkan dari luar daerah ya, mungkin ada yang dari Medan dan lain-lain, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita lihat nih siapa aja yang dari luar daerah. Nah, mungkin di sini juga udah ada yang bagian dari Bright Friends Forever Community by Brightening Center dari RH Ultimate. Kami mau ucapin terima kasih udah ngeluangin waktunya ya teman-teman untuk join komunitas ini. Nah, begitu juga untuk teman-teman Bright Friends Forever yang baru bergabung. Thank you so much atas antusiasnya dan semangatnya karena mau terus bergabung bersama kita di sore hari ini.
Oke, nah acara hari ini juga merupakan rangkaian talk show ketiga dari program Bright Friends Forever Community, yaitu sebuah program sharing informatif yang difokuskan agar teman-teman semua bisa membangun personal branding. Nah, bagi teman-teman Bright Friends Forever Community yang ingin terus membangun kepercayaan diri melalui program Bright Class, kami punya banyak jadwal dan rangkaian kelas selanjutnya, so stay tuned on our Instagram at rh_brightening center, atau teman-teman bisa cek di Instagramnya lingkaran.co, atau teman-teman bisa langsung datang ke website kita, cek online di brightfriendsforever.co.id. Nah, sebelum menuju ke grand prize di akhir tahun, nah teman-teman juga ada hadiah untuk kalian nih yang ikut challenge Road to BFF Gathering. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buat recap kegiatan Bright Class via social media. Nanti teman-teman bisa bikin kesimpulan dan testimoni, lalu teman-teman bisa upload ke Reels atau TikTok dan tag at rh_brightening center. Nah, dengan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, teman-teman bisa dapetin invitation ke acara BFF Gathering dengan hadiah total treatment senilai 30 juta rupiah. Wow, gede banget kan teman-teman? Siapa sih yang gak mau dapetin total hadiah treatment senilai 30 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa nanti langsung cek aja Instagramnya RH Brightening Center atau masuk ke website kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau jelasin tata tertib untuk webinar hari ini. Teman-teman ada tata tertib yang bisa diikuti bersama untuk talk show hari ini. Yang pertama adalah teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera Zoom dan mematikan mikrofon, kecuali diminta oleh moderator atau narasumber. Nah, yang kedua, selama sesi talk show dengan narasumber berlangsung, teman-teman diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom. Nah, baru nanti ketika sesi Q&A dimulai, teman-teman nanti akan aku bacakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan nanti juga, atau bisa raise hand di Zoom saat sesi Q&A berlangsung. Oke, sebelum kita mulai juga, teman-teman mungkin aku mau kenalin dikit nih, apa sih sebenarnya RH Ultimate itu, atau apa sih Brightening Center. Nah, RH Ultimate adalah solusi perawatan kulit dan rambut terbaik dengan cara personalized dan memiliki rangkaian treatment dan produk yang personalized. Jadi buat teman-teman BFF pastinya udah cobain skin age detector kan, dan langsung tahu ternyata usia kulitnya nih berapa sih, dan juga apa aja sih problemnya. Mungkin ada problem noda hitam, atau misalkan teman-teman punya problem kulitnya kurang glowing, kurang bercahaya, atau kurang sehat. Nah, itu teman-teman bisa dapetin di Skin Age Detector. Nah, kemudian RH Ultimate ini juga memberikan pengalaman terbaik melalui skin expert kulit dan rambut terbaik dan terbanyak se-Indonesia. Nah, tadi udah kenalan dengan RH Ultimate, teman-teman sekarang kita kenalan yuk sama Brightening Center. Nah, Brightening Center adalah clinical program dari RH Ultimate sebagai solusi untuk mencapai potensi maksimal dan percaya diri tanpa mengubah warna kulit mereka, melainkan untuk meningkatkan kecantikan dengan memberikan tampilan segar bersinar, sehat, dan glowing dengan cara dan proses yang tepat, atau #bright dan right. Jadi untuk mencapai skin goals, untuk mencapai kulit yang sehat dan glowing, itu harus melalui cara yang tepat dengan proses yang tepat. Nah, gimana nih teman-teman, pasti mau dong punya skin goals kulit yang sehat, lembab, glowing. Langsung aja datang ke RH Ultimate terdekat di kota kalian. Nah, sebelum kita juga mulai acara hari ini, di sebelahku udah ada kakak-kakak yang sangat ganteng dan menarik dengan muka yang glowing. Aku kenalin, ini ada narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa yang akan kita dengerin langsung, yaitu ada Kak Evan Haryago sebagai influencer, dan ada juga Kak Aditya Hafiz sebagai brand representative dari Brightening Center dari RH Ultimate. Halo, selamat sore kakak-kakak semua. Halo, halo teman-teman semua. Teman-teman bisa ngelihat mukanya pada glowing banget. Pastinya udah pernah treatment di Brightening Center dari RH Ultimate ya teman-teman. Oke, nah gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik banget, meskipun agak hujan badai ya di luar hari ini. Tapi tetap bisa dilewatin ya. Tetap bisa dilewatin. Kak Hafiz gimana kabarnya hari ini?
Baik, baik banget. Walaupun hujan tapi tetap semangat buat nemenin kalian semua di acara Bright Class ini. Wah, tepuk tangan dong semuanya buat Kak Hafiz dan Kak Evan. Nah, karena Kak Evan udah di sini bersama-sama aku penasaran nih, Kak. Aku penasaran sama versinya Kak Evan nih. Apa sih alasan tersendiri untuk Kak Evan nih fokus membangun personal branding di media sosial? Terutama kan Kak Evan seorang influencer ya. Berarti kan personal branding tuh sangat erat lah kaitannya dengan pekerjaan Kak Evan. Boleh di-spill, Kak? Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu kali ya. Halo, aku Evan. Mungkin ada teman-teman yang udah kenal atau belum kenal. Mungkin biasa dikenalnya kayak Mas Ramen atau mungkin kalau kalian pernah dengar Ramen Deto Ikimasyo. Nah, itu saya ya, itu saya. Inilah Mas-Mas Ramen Mas-mas ternyata. Ramen. Oke, balik lagi ke pertanyaannya kayak apa yang bikin tertarik untuk membangun personal branding di sosial media gitu ya. Oke, betul. jadi sebenarnya ada dua hal ya. Nih, kalian harus dengar ada dua hal. Yang pertama tuh karena keresahan diri sendiri sih. Jadi dulu aku pernah sempat modeling di dunia modeling. Oh, oke. So starting karir di modeling. Ya, starting karir Oke. di modeling. Di modeling itu sebenarnya emang kita harus sudah membangun personal branding gitu. Ya kan, oke. kayak kita harus punya personal branding kita sendiri. Tapi sejujurnya emang aku tuh lebih suka tuh membangun personal branding dari diri aku sendiri yang kayak personality aku banget gitu ya. Itu adalah Jepangan gitu. Yang berbau tentang Jepang gitu lah ya. Tapi mungkin di industri tersebut mungkin beberapa orang ada yang berpikir kayak kayak Jepangan tuh terlalu kekanak-kanakan gitu. Atau kayak terlalu kawaii gitu ya gak sih? Terlalu kawaii. Jadi aku kayak aku pengen buktiin. So I quit modeling. Oke. Jadi sekarang aku fokus di dunia content creator. Aku mau buktiin kalau misalkan kayak dengan personal branding yang aku bangun sekarang itu pasti aku bisa membuat ini menjadi sesuatu gitu. I see. Ya habis itu yang kedua, aku juga sempat bekerja di social media industry gitu. Jadi emang aku bekerja di dunia kreatif. Aku tuh mau coba sih kayak sebenarnya pengalaman dan ilmu yang udah aku punya itu kalau diaplikasiin ke diri aku sendiri. Kan biasanya kita kerja buat brand ya. Kita iya. kerja buat brand ya. Tapi ini kita coba, aku mau coba kayak aku coba dia aplikasiin ke diri aku sendiri. It works atau enggak sih. Ternyata it works dan ya ternyata personal branding sangat mempengaruhi karir aku untuk kedepannya juga sih. I see. Tapi sebelum masuk ke personal branding, mungkin aku mau tanya sama Kak Evan, why Jepangan, Kak? Why Jepangan? Mungkin kalau ditanya kayak gitu, gara-gara aku tuh dari kecil emang udah Nonton Doraemon nonton pagi-pagi. iya, Naruto. Mungkin ada yang nonton Sailor Moon. Iya bener, Sailor Moon. Mungkin kalau bener. sekarang tuh mungkin orang-orang Ghibli kali ya. Oh oke, Iya. ya Ghibli masuk sih. Ya. Jadi alasannya dari kartun. Dari kartun, habis itu lama-lama kayak mulai terhipnotis dan kayak aduh kok jadi suka Jepangan, jadi belajar culture-nya, bahasanya gitu. Jadi kayak makin suka dan kayak oh ternyata ini aku interest banget sih sama Ya, ini Jepangan. kayak gue banget nih Gue baratnya. Kalau Kak Hafiz juga apakah punya interest di Jepangnya juga? Kalau Jepang sih aku lebih ke anim kali ya, lebih ke Oh, oke. film-film juga. Mungkin lebih ke sana sih Oke. kata Lia. Kalau dari aku ya. Gitu. Oke, nah ternyata ini ya menarik banget nih alasan tadi ternyata Kak Evan mulai dari modeling terus tiba-tiba mencari jati dirinya mungkin di dalam Jepangan dan akhirnya meng-create personal branding seperti sekarang. Nah dengan fokus untuk membangun personal branding Kak, apakah Kak Evan ini udah langsung tahu nih siapa sih sebenarnya target marketnya Kak Evan dan gimana sih caranya buat nentuin? Oke, menentukan target audience gitu ya. Jadi awalnya mungkin aku sebagai representatif orang-orang yang kayak bener-bener dari nol banget membangun personal branding ini, Iya. mungkin kalian bisa relate kayak kita nggak tahu target audience kita tuh kemana ya nggak sih Siapa kayak sih ini yang siapa suka sama kita kita ya? kita siapa kita ngapain gitu. Iya. Tapi aku awalnya itu menentukan target audience itu dengan cara aku mungkin poin utamanya adalah know yourself better gitu kayak ketahuilah diri kamu sendiri kayak aku suka Jepangan. Mungkin ada orang yang kayak berpikir kayak ih aneh banget suka Jepangan atau mungkin nggak semua orang suka juga kan topik tersebut gitu ya. Tapi aku berusaha kayak ya udah tetap konsisten dan akhirnya dengan konsistensi aku itu membuat konten ternyata audiens itu malah datang sendiri. Gitu. I Jadi see. lama-lama datang sendiri. Namanya juga sekarang udah sosial media udah cukup luas ya. Betul. Terus algoritmanya juga udah mulai menyebar luas gitu. Jadi kayak lama-lama nanti audiensnya datang sendiri. Nah mulai dari situ aku baru menentukan target audiensnya.
Berarti mungkin target audiensnya itu adalah orang-orang yang punya same interest dengan Kak Evan dan Betul. kemudian juga dari personal branding yang udah Kak Evan bangun kali ya. Betul. Jadi akhirnya nyangkut dan bisa dibilang jadi fans kecil. Ya mungkin bisa jadi kayak keluarga, teman-teman online nih kayak yang di rumah, halo. Oke, nah ternyata ada caranya sendiri ya buat Betul. Kak Evan untuk itu dan akhirnya bisa nentuin target marketnya sendiri. Yang penting kuncinya apa tadi Kak? Konsisten ya. Konsistensi. Betul. Berarti tetap teman-teman online di sini mungkin bisa terus yang ingin membangun personal branding bisa terus berkonsisten dan jangan menyerah karena prosesnya pasti panjang ya. Panjang. Oke, mungkin nanti kita akan ke sana ya Kak, Iya, iya. ngebahas soal proses. Nah, tapi sebenarnya aku juga tahu lah mungkin teman-teman di sini juga ada yang lagi sambil ngebangun personal branding atau misalkan mau jadi content creator juga kayak Kak Evan. Tapi di balik itu semua pastinya ada tantangan ya yang pastinya teman-teman dan Kak Evan hadapi. Nah, boleh diceritain nggak nih Kak tantangannya kayak gimana Tantangannya, nih? aduh tantangannya cukup banyak ya. Perlu diketahui ada 3. Sampai hari ini atau mau besok nih Kak cerita soal Enggak sampai hari ini aja. Aku rangkum, ada 3. Oke. Jadi pertama itu adalah proses persiapannya. Jadi untuk membangun personal branding itu nggak cuma yang kayak kalian semenit langsung bangun personal branding, nggak bisa. Itu tuh kayak butuh waktu yang cukup lama gitu. Prosesnya udah pasti itu lama. Yang kedua itu adalah kadang kalau udah ngelaluin proses tuh konten stagnan gitu. Ya nggak sih, kayak kadang tuh kayak kita udah bikin konten tapi kok nggak naik-naik gitu ya. Iya. Kok segini aja, kok makin berkurang. Jangan insecure, saya pernah. Iya, Iya. dialamin semua orang. Iya, pasti dialamin ya. semua orang. Habis itu yang ketiga adalah kayak konsistensinya udah mulai turun. Gara-gara udah ngeluarin proses, habis itu juga kontennya stagnan. Kayak gue insecure deh. Itu kayak yaudah deh gue gak mau lanjutin konten. Ya itu sih kadang suka kayak gitu sih. Kayak insecure kayak aduh kok kontennya mulai berkurang gak ada yang minat. Jadi kayak konsistensinya mulai berkurang sih gitu. Berarti emang balik lagi ke konsistensi ya. Iya, tantangannya. Dan tadi juga sempat dibilang juga sama Kak Evan. Nah kalau misalkan dari Mas Hafiz, apakah ada tantangan sendiri nih buat personal branding mungkin dalam karir atau misalkan yang lain? Oke, mungkin kalau dari aku ya khususnya dari segi karir mungkin hampir sama dari sisi Evan. Mungkin lebih challenging dari sisi konten atau ide. Kadang kita suka bingung ya kan, kadang kita juga suka stuck. Kita mau melangkah sampai sejauh mana sih, itu semua itu butuh proses. Jadi teman-teman gak usah khawatir, aku, Evan itu pernah mengalami itu semua. Jadi konsistensi itu adalah hal yang penting. Lalu yang kedua, kita tuh harus komit dan kita tuh harus tahu goals kita tuh mau kemana. Jadi itu semua itu harus melalui pencapaian kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi kalian tuh masih bisa research, kalian tuh masih bisa melihat tren supaya kita tuh bisa membangun personal branding yang baik. Tapi gak usah khawatir ya teman-teman. Itu semua bakal ada step dan ada prosesnya. Jadi Oke. tetap semangat. Thank you, wah disemangatin loh sama Kak Hafiz. Oke, nah mungkin teman-teman di sini juga mengalami hal serupa ya sama Kak Hafiz, sama Kak Evan tadi. Ngomongin soal pengalaman, aku mau tanya juga dong sebenarnya ke Kak Evan nih, apa sih yang dilakuin untuk mengatasi mungkin konten blog atau misalkan aduh udah nggak tahu lagi deh ini bikin kontennya gimana atau kayak pernah nggak sih Kak ngerasa insecure soal personal brandingnya sendiri itu? Pasti sih. Pasti pernah ngerasa insecure. Tadi aku dijelasin juga pasti aku ngerasa insecure. Untuk kayak overcome kayak masalah yang tadi tuh, tantangan yang tadi, biasanya kalau proses tuh ya, proses kan lama gitu ya. Biasanya aku bikin kayak strategi sih. Kayak udah nentuin strategi, kayak mungkin kalau dulu kayak aduh gua harus ngapain nih, kayak bikin konten apa nih. Nah kalian harus mikirin strategi di awal, kayak bikin konten plan gitu. Diwaktuin mungkin kayak seminggu 3 kali bikin konten. Biasanya kayak ngasal aja deh seminggu 2 kali atau seminggu suka-suka deh lagi mood. Ya udah buat banyak, ya jangan kayak gitu. Jadi kayak dibikin strategi dulu. Abis itu yang kedua, kontennya kan mulai stagnan tuh ya, kayak aduh nggak naik-naik. Nah di strategi itu kalian coba praktekin. Kalau misalkan dari aku ya contohnya ya. Aku kan dikenal mungkin dari nge-review ramen ya, makan-makan ramen terus gitu. Tapi kalau orang nonton film yang sama gitu, misalnya kayak episode yang sama terus, bosen gak sih? Bosen Kan, pastinya guys? bosen. Nah itu aku biasanya mulai kulik lagi, kayak mungkin kayaknya aku harus upgrade dengan cara bikin konten ramen tapi kolaborasi sama orang.
Nah, iya, menarik iya, ya. iya. Ya menarik. Jadi emang konsepnya kan ramen date gitu, ramen deto. Nah, jadi aku kolaborasi sama orang. Nanti di mana dari situ audiens, misalnya kita ambil contoh gitu ya. Kita ambil misalnya BA-nya RH ya, Wulan Guritno ya. Halo Mbak. Aku coba kolaborasi sama Mbak Wulan gitu ya ceritanya. Nah itu nanti audiensnya dia akan masuk ke aku juga. Dan Betul. audiens aku akan masuk ke dia. Jadi platform aku akan growing gitu. Jadi kontennya nggak akan stagnan. Nah nanti kalau udah kayak gitu, pasti ada semangatnya lagi kayak aduh jadi seneng deh bikin konten terus. Jadi makin konsisten, kontennya makin beragam. Jadi kayak makin semangat sih gitu. Intinya juga harus bervariasi dan gimana nih Betul. secara kreatif ya kita untuk Benar. bisa grow. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngelakuin cara yang dari Kak Evan tadi atau misalkan teman-teman punya cara sendiri nih untuk mengatasi konten blog atau misalkan udah insecure terhadap personal branding sendiri, boleh ya teman-teman tulis di kolom chat komentar gitu. Oke, nah aku juga mau nanya lagi nih ke Kak Evan. Nah tadi udah ngebahas soal insecurities, terus juga ngebahas juga gimana sih caranya Kak Evan tuh masuk ke dunia Jepangan dan jadi konten kreator. Nah menurut Kak Evan sendiri nih, selain sebagai platform untuk informasi dan hiburan, apakah media sosial itu bisa digunakan sebagai tempat atau wadah membangun personal branding? Banget sih. Kayak sekarang tuh apa-apa tuh sosial media gak sih? Iya. Kayak misalkan ya kita apply kerja aja gitu ya. Itu pasti ditulis sosial medianya apa. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya membangun personal branding di sosial media itu sangat penting sih di era digital sekarang ya. Kayak udah menjadi menjadi digital CV kita, kayak betul dilihat sekali. nih kita interestnya apa Betul. dan apanya semua dari sosial media gitu. Iya betul. Nah menarik banget teman-teman, ternyata selain untuk hiburan, media sosial ini bisa dimanfaatin siapa aja untuk membangun personal branding. Nah tapi gimana sih Kak kita bisa tahu media sosial yang tepat untuk personal branding yang akan dilakukan? Oke, bagi teman-teman di rumah nih yang bingung kayak aduh gue harus mulai dari mana ya? Iya, Kayak betul. kan bingung ya kayak platform sosial media tuh banyak banget, apalagi sekarang udah ada yang baru ya Threads ya guys. Oh iya baru satu Iya. hari. Iya baru 1 hari udah mulai banyak ya. Saran aku adalah kenali dulu sosial medianya. Jadi kayak sosial media kan cukup banyak, kayak ada yang YouTube kayak video panjang banget, TikTok, short video, saya itu kayak Instagram, ada story, Twitter, ada gimana gitu kan. Punya karakteristiknya masing-masing gitu sosial media. Nah jadi kenali dulu sosial medianya, setelah itu balik lagi kenali diri kamu. Kayak kalau aku gak bermulai dari Instagram, gak bermulai dari YouTube, tapi aku mulai dari TikTok. Kenapa aku milih TikTok? Karena aku ngerasa kayak aku sebenarnya suka ngomong. Dan aku tuh suka kayak ngomong agak lama gitu lah ya. Tapi gak suka lama-lama banget, yang kayak 30 menit tuh gak suka ya agak lama. Itu ya. pidato kali Pidato ya. Mungkin kalau ada yang suka mungkin bisa bikin YouTube ya. YouTube bisa bikin vlog. Bener, Bisa bikin vlog. bener. Nah aku suka ngomong yang agak singkat lah kayak 60 detik. Nah aku makanya memilih untuk di TikTok gitu. Kenapa aku juga milih TikTok nih? Karena menurut aku TikTok tuh algoritmanya tuh kayak kalau misalkan aku upload konten yang spesifik kayak misalkan Jepangan, itu akan audiens yang suka itu pasti yang Jepangan Iya, gitu. iya. Dan itu akan semakin luas. Jadi mempermudah aku untuk menemukan teman-teman online aku, komunitas aku yang kayak Betul. suka dengan konten yang serupa gitu. Dan kalau udah growing di situ nanti kamu baru bisa bermain di yang lainnya gitu. Jadi tinggal kayak udah ramai di TikTok, nanti kita coba giring masanya ke platform lain gitu. Oke, kalau untuk Kak Hafiz sendiri, platform apa aja sih yang dipunyain di Brightening Center? Oke, kalau di Brightening Center dari RH Ultimate, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Twitter juga, bahkan kita juga ada YouTube. Lengkap ya Lengkap sebenarnya. banget, jadi Kalau kita- Threads sudah ada Kak? Kalau apa? Threads. Kalau Threads kita belum, tapi itu akan segera ya teman-teman. Nanti kita akan mengikuti tren ya yang saat Iya. ini. Betul. Oke, udah cukup banyak. Berarti teman-teman tinggal follow aja nih, mungkin yang belum follow Instagram, terus TikTok, Twitter, atau YouTube juga tadi ya Kak Hafiz. Iya. Bisa follow @rh_brightening center. Alright, menarik banget teman-teman. Nah, selain untuk tadi juga kita dapetin tips banyak banget ya dari Kak Evan tentang
gimana sih cara memilih media sosial yang tepat, karena tadi dari Kak Evan bilang kalau emang udah case-nya Kak Evan ya, kalau emang udah rame di TikTok mau digiring kemana aja pun gampang karena emang udah ada base-nya, jadi tinggal pindah platform pun lebih gampang gitu teman-teman. Nah, berjalannya karir Kak Evan melalui personal branding ini, pernah nggak sih ada lika-liku nih engagement turun ya? Tadi juga udah ada ya. Menarik banget nih kayaknya nih. Dinamika Menarik. menggunakan sosial media untuk melakukan personal branding tuh gimana sih Kak? Oke, jadi kalau ditanya dinamika lika-liku tuh ada banget ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ya di rumah kan bingung nih kayak mau mulai personal branding tapi takut atau kayak pasti gak ada yang Malu. nonton gitu, malu. Jangan takut, jangan sedih, kan kita juga pernah merasakan itu. Bener banget. Dan kalau lika-likunya dari aku ya, yang bisa aku share adalah kayak pasti engagement turun gitu. Engagement turun dan kayak content creator sekarang makin banyak gitu variasinya dan setiap hari selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, Ya, selalu ada yang baru. interestnya juga beda-beda ya. Iya, Kak? interestnya juga beda-beda dan makin menarik lah gitu. Nah, saran dari aku adalah aku menghadapi lika-liku itu ya gara-gara engagementnya turun dengan cara kayak aku tetap konsisten gitu. Jadi kamu harus tetap nunjukin sesuatu yang nyiri dari kamu gitu. Misalnya kayak aku contohnya ramen gitu. Belum ada kan kayak orang-orang yang nge-review ramen doang. Mungkin kalau Ya. Japanese food banyak gitu ya. Tapi kalau aku bener cuma spesifik ramen. Nah, aku tunjukin sesuatu dari diri aku yaitu ramen, aku terus lakuin gitu. Terus konsisten, terus konsisten. Aku bisa aja kayak bikin 10 konten, tapi satu kontennya itu menunjukkan sisi aku yang lain gitu. Misalnya kayak a day in my life kah, atau misalnya kayak treatment gitu, saat aku treatment di RH, itu aku juga bisa. Jadi kayak bener-bener aku bisa nunjukin sisi lain aku, tapi aku tetap harus fokus sama satu topik biar orang gak lupa sama aku. Jadi kayak Ya. tetap kayak, kalau mau nyari ramen, ya aku. Betul. Walaupun nanti misalkan Kak Evan mau bikin konten lain, tapi kan karena personal branding yang udah dibuat dengan lekat ya, yaitu si ramen ini. Iya. Jadi untuk mau ngebuat apapun tuh sebenarnya lebih gampang gitu. Mm-mm. Oke, ternyata nggak terlepas dari dinamika aja ya dalam memfokuskan diri untuk membangun personal branding. Nah, ngomongin dinamika sendiri nih, Kak Hafiz, tentunya banyak ya dipengaruhi sama faktor internal dan ada faktor eksternal juga. Nah, menurut Kak Hafiz, apakah tampilan diri itu penting untuk mendorong kepercayaan diri dalam membangun personal branding? Oke, penting banget dong teman-teman. Kenapa? Personal branding itu nggak cuma soal knowledge, nggak soal penampilan, nggak soal cuma pakaian. Kita itu harus menumbuhkan sebuah karakter, menumbuhkan sebuah kepercayaan dalam diri kita dong. Tentunya itu semua akan dilalui dengan proses dengan cara yang tepat. Contoh kita harus research, atau kita harus tahu tren-tren yang sekarang lagi booming itu apa sih. Mungkin kalau dari sisi event lagi dari sisi Jepang atau ramen. Mungkin kita juga harus tahu dari sisi platform yang kita naungi itu ada di mana. Contoh dari sisi TikTok atau dari sisi Instagram. Itu semua itu akan membangun sebuah value dalam diri sendiri, tentunya dalam sebuah karakter. Oh, kita tahu nih tren di TikTok seperti apa. Oh, kita tahu nih tren di Instagram seperti apa. Jadi kita tahu untuk sebuah personal branding dalam diri kita cocoknya ada di mana sih. Dan mungkin aku setuju banget dengan jawabannya Evan tentang konsistensi. Itu semua itu membutuhkan proses teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, semua itu pasti akan ada prosesnya dan semua itu pasti akan terjawab. Jadi intinya personal branding itu dalam diri maupun dalam luar itu penting. Nggak cuma soal penampilan, nggak cuma soal pakaian, nggak cuma soal knowledge, tapi menumbuhkan sebuah karakter, menumbuhkan sebuah kepercayaan itu penting juga. Oke, mungkin kita juga harus milih cara yang tepat dan langkah yang tepat ya untuk membangun personal branding dan mengetahui juga platform yang tepat untuk kita mengembangkan personal branding dan audiens yang tepat juga tadi yang seperti udah Kak Evan infokan. Nah, tadi juga udah banyak banget nih pembahasan soal personal branding. Sebenarnya bisa nggak sih kita tuh manfaatin dan maksimalin media sosial yang kita punya untuk membangun karir? Kalau membangun karir bisa monetize ya dari personal branding. Benar-benar. Sharing dong Kak, pengalamannya gimana tuh? Oke, jadi perlu dicatat ya guys. Kalau menurut aku ada empat hal yang harus kalian perhatikan untuk membangun personal branding di sosial media. Untuk pemula. Oke. Pertama, kalian harus upload portofolio kalian gitu. Portofolio Oke. apapun itu, upload portofolio kalian. Karena
brand ataupun kantor gitu ya. Sekarang tuh ngelihatnya tuh bukan cuma dari CV aja tapi sosial media kalian gitu. Kayak ini orang ngapain sih dan kayak keahliannya apa sih, bisa dilihat personality-nya dari situ gitu. Right. Ya, jadi kayak upload portofolio kalian. Yang kedua, posting sesuatu yang positif, jangan negatif. Kenapa? Karena kalau personal branding kalian dibangun kayak dengan image yang negatif, itu tuh kayak audiensnya malah jadi kayak Apa sih? apa sih gitu, kok memberikan negatif vibes gitu ya. Iya. Kayak aku merasa tidak nyaman gitu. Block the negative Iya gitu. Jadi kayak sharing hal yang bermanfaat dan positif gitu. Yang ketiga juga penampilan. Penampilan itu sangat penting menurut aku. Kayak banyak dari konten aku, walaupun aku update ramen ya, tapi orang-orang tuh malah salfok sama outfit aku, malah salfok sama muka aku gitu. Kayak kemarin itu kayak beneran ada yang nanya, kok glowing banget. Ya itu aku bilang kayak, ini baru treatment di RH. Wah. Baru treatment di RH. Langsung kelihatan ya Langsung kelihatan, jadi hasilnya. instant glow gitu. Jadi kalian harus coba itu dan gak usah takut ya. Misalnya kayak, aduh penampilan tentang perawatan emang itu penting banget apalagi buat cowok-cowok. Dan ini gua ya ampun sopan banget ya. Saya kayak mau ngasih tau kalau gak usah takut apalagi buat cowok-cowok ya. Karena bener-bener treatment di RH itu kayak kalau kalian masuk tuh kan kadang ngerasa kayak aduh kayak terlalu cewek deh gitu. Iya, Perawatan tuh terlalu girly deh gitu. Tapi kalau di RH tuh enggak. Aku tuh ngerasa kayak nyaman banget, helpful. Habis itu kayak dokternya ramah, bener-bener kayak sekarang aku jadi pecinta RH. Love ya RH. Brightening Ya, Center. bright dan right banget. Brightening banget kan, Bright langsung and hasil right kelihatan dalam satu kali treatment. Terus juga nyaman juga kan. pas Nyaman banget. treatment. Jadi kayak kesana pun ya pengen lagi. Apalagi dengan hasil yang udah Kak Evan lihat dalam satu kali treatment. Iya bener-bener perlu kalian note ya. Ini 1 kali doang. 1 kali langsung glowing. Soalnya waktu itu muka aku bener-bener butek banget. Ya ini juga dibantu lampu-lampu bisa langsung. Bisa dilihat sih cling, pori-porinya cling, sangat cling. mengecil. Glowing banget ya, teman-teman ya. Dark spotnya agak berkurang ya. Kalau boleh tahu tuh waktu itu treatmentnya apa sih Kak di Brightening Center? Glow Radiance. Ultimate Radiance. Oh, Ultimate Ultimate Radiance with Radiance. Magic Glow Drops. Nice, Gitu. nice. Itu bener-bener ya, aku jelasin jadi kayak experience aku. Jadi mungkin kalau misalkan dulu kan aku pernah perawatan ya. Tapi sekarang tuh di RH canggih banget. Kayak norak gitu, kayak aduh kok ini canggih banget ya RH. Dan prosesnya tuh sat-set, apalagi kalau orang gak punya waktu mending ke RH deh. Iya, Kayak karena kita terus berinovasi ya. Jadi berinovasi. sat-set. Ini baru pertama kali jujur aja kayak pakai teknologi AI. Jadi kayak skin age Detector. Detector. itu benar-benar kayak cuma duduk tiba-tiba kayak nget muka kamu 100 tahun gitu kayak muka kamu kayak kusem banget gitu. Enggak, aku tuh kayak benar-benar kayak langsung kayak hah, cepet banget mukanya kayak permasalahannya bener Iya. kayak kemerahan, pori-pori besar itu kayak ini kok bisa canggih banget gitu ya. Nggak sih dapat barcode gitu ya. Nanti langsung kayak langsung difoto pakai kamera, bener-bener kayak prosesnya cepet banget dan perawatannya kalau kalian tanya sakit apa enggak? Sama sekali. Sama sekali enggak, kayak nol bener-bener nol, enggak sakit sama sekali. Bahkan buat Kak Evan yang pertama kali treatment aja nggak ada rasa sakit sama sekali ya? Enggak ada rasa sakit sama sekali dan ini paling penting, enggak ada downtime-nya. Jadi kayak Oh, wow. bener-bener kayak misalkan ya kalian datang perawatan terus langsung kayak pulang-pulang langsung glowing. Jadi kayak udah kalau misalkan kalian mau pergi ketemu siapa gitu meeting perawatan dulu di RH. Langsung perawatan dengan hasil satu kali kelihatan ya Kak Iya. Hafiz dan Kak Evan juga. Nah boleh dijelasin gak sih Kak Hafiz sebenarnya treatment yang Kak Evan ambil tuh tadi yang Ultimate Radiance with Magic Glow Drops tuh apa sih sebenarnya? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya. Jadi sebelumnya Evan ini udah treatment Ultimate Radiance with Magic Glow Drops. Treatmentnya apa sih? Treatmentnya itu dengan cara microdermabrasion, lalu step kedua kalian pakai IPL yang bikin muka Evan ini jadi instant glowing dalam satu kayak treatment. Dengan manfaatnya salah satunya bikin kulit jadi kenyal, bikin kulit jadi terhidrasi, bahkan membuat kulit jadi glowing. Dan lembab juga kali ya Kak? Iya, dan lembab juga. Dan kalian tuh bisa cari treatment ini di RH Ultimate terdekat di daerah kalian. Dan treatment ini nggak lama kok, cuma 60 menit aja langsung kelihatan instant bright dan glowing. Nice, mungkin teman-teman di sini ada yang udah coba. Kalau misalkan udah ada yang coba, boleh loh tulis di kolom komentar.
Nah, balik lagi nih tadi soal personal branding dan mau ngebangun karir ya lewat personal branding. Nah, gimana nih Kak caranya untuk manfaatin karir personal branding yang udah Kak Evan buat dijadikan monetize? Jadi mungkin teman-teman di sini kan baru membangun personal brandingnya aja nih, tapi mungkin gimana sih caranya untuk menjadi cuan ya kalau kata anak-anak zaman sekarang Kak? Biar jadi cuan, jadi konten gak cuma bangun personal branding tapi dapat cuan juga gitu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya kuncinya balik lagi ya, itu harus konsisten. Konsisten Oke. itu penting, kayak harus selalu bikin kayak konten strategi, konten plan itu kayak harus banget kayak seminggu misalkan kayak harus ngonten 3 kali atau seminggu 4 kali gitu. Tapi nggak cuma itu aja, kayak harus dipikirin juga kontennya bukan berarti konten yang biasa-biasa aja tapi harus punya sesuatu yang nyiri yang aku bilang tadi. Kayak aku setiap bikin konten, aku personally bikin konten itu kayak nggak kayak orang-orang itu sehari sekali gitu, enggak. Aku bikin sesuatu saat jarang tapi benar-benar dipikirin matang-matang gitu. Jadi kayak Oke. benar-benar apa ya, benar-benar pas di-upload rame gitu. Gitu. Dan juga kuncinya dari aku adalah kayak posting sesuatu yang bermanfaat dan bener tuh, Kak. informatif. Ya. Karena sekarang kita gunain sosial media itu cuma bukan kayak main-main doang gitu, kayak Betul. hiburan gitu. Heeh. Tapi kita juga ngelihatnya tuh informasi gitu di sosial media. Bener banget. Makanya Betul. sebenarnya platform aku itu kayak penuh informasi sih, apalagi tentang makanan, tentang informasi tentang Jepang. Jadi orang tuh suka dan kayak gitu tuh orang makin nge-follow dan juga kayak brand-brand akan ngelihat gitu. Kayak akan ngelihat potensi aku kayak oh ini bisa diajak bekerja sama nih gitu. Betul, Kayak betul. nanti mulai dari situ brand akan masuk. Nah, terus nanti berikutnya nanti brand akan masuk lagi. Jadi harus konsisten. Satu, konsisten. Dua, bikin konten yang menarik. Ketiga, ya harus punya ciri kalian masing-masing gitu. Betul. Dan informatif juga tadi Informatif, ya. Karena betul banget. nanti kan juga konten-konten yang kita buat teman-teman seperti mungkin kontennya Brightening Center ya itu harus informatif karena di-share ke misalkan ke teman-teman, Bener. teman-teman lain. Jadi sebenarnya apapun yang kita buat di media sosial walaupun itu sebagai personal branding kita tapi kontennya pun harus unik atau memiliki informasi yang sesuai gitu. Jadi pada saat disebarkan juga bermanfaat bagi orang lain dan kemudian bisa menyebar lagi nih ke yang lain gitu. Iya, tapi mungkin aku juga bisa ngasih tips sih. Boleh Kak. Ngasih Boleh, tips boleh, nih. boleh. Jadi sebenarnya membuat konten itu mungkin orang mikir kayak aku kan gak unik, aku siapa gitu ya. Sebenarnya kalau kalian banyak banget followers aku yang selalu ngeh gitu. Kayak Mas Ramen, kalau misalkan aku sekarang kan poni rata gitu ya. Kalau aku berubah rambut orang tuh bakal lupa aku siapa. Kayak kadang pernah nggak ngeh, oh ini bukan, ini Kak Ramen bukan sih gitu. Jadi iya, lupa, iya. nah kalau aku poni rata tuh orang inget dan aku punya cincin ini gitu. Oh, oke, itu Ya. ciri khasnya Yes. Jadi Kak Evan ya. jadi setiap aku makan ramen aku selalu pakai cincin ini gitu kan. Dan kayak orang-orang tuh kayak nanya, cincinnya kemana? Kenapa jadi ngenalin cincinnya bukan ngenalin? Itu kayak, jadi itu tapi itu menjadi salah satu identity aku juga. Betul. Karena setiap aku kemana-mana, misalkan ya aku jujur aja ya, aku ke RH nih ya, ke apa ya kita menyebutnya apa ya, mbaknya, karyawannya? Nurse-nya. Nurse-nya bilang gini, Kak, kok nggak pakai cincinnya? Oh, sampai dikenalin. Sampai dikenalin. Di Sampai klinik dikenalin. ya. Aku kayak, Mbak nonton. Langsung kayak, Langsung kayak, oh iya, seneng suka, banget. iya aku nggak dipakai cincinnya. Duh Mbak ribet. Soalnya ribet gitu kan. Nanti takutnya cincinnya glowing ya Iya, kalau nanti cincinnya dipakai. glowing juga. Jadi kayak bener-bener sebenarnya membangun personal branding itu bukan cuma dari sosial media aja ya guys. Tapi dari cara kita berpakaian, pokoknya sehari-hari itu udah menjadi personal branding kita gitu. Oke. Ada identitinya ya Kak yang bisa yang bisa Kak Evan bawa. Bisa banget sih sebenarnya ya tadi dapetin cuan dari personal branding, dari personal branding bisa ke content creator dan nantinya juga brand-brand yang misalkan sesuai itu bisa masuk dan kerjasama ya Kak dari Betul. situ. Jadi buat teman-teman yang sedang membangun personal brandingnya tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya mungkin jalannya panjang tapi you'll get there so just be patient and keep consistent.
Alright, nah beragamnya lingkup personal branding teman-teman, beragam pula nih cara yang perlu dilakukan. Tadi juga udah dikasih tips banyak banget, thank you banget Kak Evan tips-tipsnya. Ya, sama-sama. Nah kalau dari Kak Hafiz sendiri nih mungkin bisa kasih teman-teman arahan atau rekomendasi treatment. Karena kan tadi Kak Evan juga udah ngebahas ya soal penampilan, terus juga ada personal identity-nya Kak Evan seperti apa. Bahkan orang-orang juga ngenalin Kak Evan tuh dari cincin, dari poni rata. Nah kalau misalkan dari Kak Hafiz nih sebagai perwakilan dari Brightening Center, apa sih sebenarnya rekomendasi treatment untuk memaksimalkan penampilan dari dalam dan dari luar? Oke teman-teman, jadi buat para Bright Friends Forever yang mau dapat rekomendasi treatment, mungkin bisa aku jelaskan di sini. Kenapa sih kalian harus ke Brightening Center? Brightening Center itu ada potensi maksimal untuk mendapatkan kulit yang bercahaya dengan cara dan proses yang tepat. Mungkin di sini udah ada contohnya Kak Evan yang udah glowing dan instant glowing dengan treatment yang ada di Brightening Center. Mungkin pertama aku akan jelaskan treatment yang namanya Ultimate Radiance with Magic Glow Drops. Itu tuh treatmentnya itu pakai microdermabrasion, lalu step kedua pakai IPL. Mungkin Kak Evan juga udah melakukan itu. Gimana rasanya Kak Evan? Rasanya nggak sakit sama sekali dan nyaris ketiduran ya. Terlalu nyaman. Saking nyamannya Ya sampai teman-teman, itu tiduran. treatment yang instant glowing dengan manfaat terhidrasi, kulit cerah dan kenyal dan lembab juga. Lalu rekomendasi kedua ada treatment yang namanya Crystal Glow Peeling. Crystal Glow Peeling itu treatment eksfoliasi dengan cairan kimia yang bikin efek instant glow dalam satu kali treatment. Kulit juga lembab, bahkan bikin noda-noda dan kulit kusam itu hilang. Wow, langsung 10 tahun lebih Ya, muda. treatment ini melakukan cairan peeling yang digosok di muka, jadi kalian juga nggak usah khawatir. Treatment ini juga nggak sakit dan kalian juga bisa dapetin di klinik RH Ultimate terdekat. Nah, itu instant glowing juga tuh Kak Hafiz. Ya, ini adalah hero atau treatment favorit di RH Brightening. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir. Teman-teman juga bisa dapat treatment rekomendasi lain, yaitu kita ada DNA salmon. Kita juga ada skin booster treatment dengan skin brightening booster dengan alat vital injector. Itu juga treatment yang pokoknya instant glowing dan aku percaya treatment itu bakal bikin kalian jadi percaya diri dalam membangun personal branding dan membangun kredibilitas kalian juga dalam membangun sebuah karakter. Jadi emang harus pilih treatment yang tepat dengan cara yang tepat dan langkah yang tepat juga ya teman-teman untuk mencapai skin goals yang diinginkan. Seperti misalkan skin goalsnya pengen kulit lembab atau skin goalsnya pengen punya kulit yang glowing atau kulit yang sehat. Bener gitu. banget, jadi teman-teman gak usah khawatir di RH Ultimate kalian bakal dapat secara personalized dan kita juga ada beberapa program yang disesuaikan dengan kondisi atau rencana kalian. Kita ada Glow Glam program, solusi untuk kulit kusam. Kita juga ada Crystal Clear program untuk kulit hiperpigmentasi atau kulit kehitaman atau warna kulit yang tidak merata. Kita juga ada Royal Wedding program untuk kalian yang mau bahagia di hari Bahagianya nanti. Wah mungkin nanti Kak Evan kalau bisa coba ya Royal Ayo, Wedding semuanya program. yang pengen mau kayak glowing langsung datang ke RH. Jadi buat teman-teman BFF nggak usah khawatir karena kita personalize sesuai dengan kondisi kulit kalian secara dengan proses dan cara yang tepat. Oke, nah Jadi mungkin cus kalian datang ke klinik terdekat. yes, langsung datang ke RH Ultimate terdekat ya teman-teman. Nah aku balik lagi nih nge-tanya soal skin goals. Kalau dari Kak Evan sendiri punya skin goals yang seperti apa sih? Kalau skin goals aku sih kayak simple aja ya. Simple padahal ribet ya. Prosesnya ribet nih. Cuman pengen glowing dan bersih. Glowing dan Itu bersih. kayak semua orang juga mau ya. Gak apa-apa itu kan kemauan Iya, kamu. iya. Oke. Aku pengen glowing dan bersih dan sejujurnya ya aku detik ini sampai detik ini adalah muka terbersih aku. Masa Wow. sih? Ini muka terbersih aku. Jadi aku tuh emang gara-gara ngonten jadi kayak suka begadang, ngedit. Kalian bisa lihat ya bahwa mata aku seperti agak gelap ya. Itu kayak pas aku pulang dari RH, aku kayak mungkin ini glowingnya cuma kayak sesaat, Iya. sehari kan instan glow gitu. Habis itu kayak aku kayak sehari, 2 hari, 3 hari. Nah hari keempat aku ketemu teman aku masih nanya kayak, oh muka lo cerahan ya? Oh, langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan kayak, penasaran gak ya? Langsung seneng gak sih? Langsung seneng gak sih di Iya. notice teman kayak ini mukanya gue berubah. Langsung seneng karena sebenarnya aku juga sejujurnya aku kan kusam ya kulitnya. Tapi
aku juga disupport pakai serum vitamin C-nya RH gitu. Oh, oke, itu Ya. diresepin personalized sama Iya, sama dokternya. Jadi ya? memang aku sepaket lah sama RH dan aku coba sih vitamin C and peptides-nya gitu. Dan aku emang sering pakai vitamin C dan menurut aku ini affordable banget. Dan aku jatuh cinta banget sama si vitamin C-nya, kayak muka aku cerahan sekarang, udah gak kusam lagi. Jadi kalau misalnya kalian nonton konten aku, kenapa cerah? Udah tahu jawabannya. Udah tahu ya, Brightening Center. Nah berarti digabungin juga ya Kak antara treatment sama tadi produk yang udah Kak Evan jalanin. Jadi inilah ya teman-teman hasilnya. Nah mungkin dari Kak Hafiz ada rekomendasi treatment lainnya untuk menjadi cerah seperti Kak Evan? Ada Glowing sedikit, dan sehat? selain dari yang tadi aku sebutin sebelumnya, kita ada Ultimate Radiance, kita ada Crystal Glow Peeling, kita juga ada treatment buat mata, Kak Evan. Oh, Iya itu sih. kayak boleh dicoba tuh Kak. Iya sih, kemarin sempat kayak pas lihat kayak, ih ada treatment mata, gitu banget. Kita ada Penasaran. Panda Rejuvenation Peeling untuk kelopak mata atau mata panda kalian, untuk anak-anak yang kuliah atau anak yang kerja, itu rekomendasi treatment yang bikin warna kulit di bawah mata hilang. Menjadi cerah kali ya, Iya. dan mata pandanya tuh udah Iya. gone. Baik. Berarti tadi udah dijelasin juga sama Kak Evan cara misalkan untuk memaksimalkan penampilan, kemudian juga ada dari Kak Hafiz rekomendasi treatmentnya untuk menjadi lebih percaya diri agar bisa membangun personal branding yang baik dan benar. Nah mungkin teman-teman juga kalau misalkan dari aku, mungkin kalau misalkan punya kulit yang cerah itu juga bisa jadi personal branding sendiri ya. Kalau misalkan seliuran di TikTok gitu Kak, kalau misalnya kulit kita glowing, langsung Bener banget lagi, terkenal. itu bener banget. Jadi Iya kan? aku punya kisah nih. Jadi ini kalau misalkan kalian punya wajah yang glowing, itu bisa aja kayak brand masuk gitu ke kalian. Yeah. Kayak brand tertarik sama kalian. Dia punya wajah yang glowing, berarti kayak dia pakai skincare apa? Coba deh aku kirim skincare produk aku gitu. Pas dicoba, jadi kayak si brand ini trust ke kalian kayak mukanya glowing. Iya, gitu. karena sehat ya. Karena kulitnya. sehat gitu. Dan Jadi emang perawatan dan skincare tuh penting banget sih. betul. Dan kalau misalkan juga lewat konten kita lewat di media sosial, orang tuh juga audiens kita akan mengenali ini loh misalkan Kak Evan yang glowing, dan itu kan juga udah part of personal branding ya sebenarnya. Betul banget. Gitu. Jadi teman-teman, ayo yang belum treatment dan belum cobain brightening center dari RH Ultimate, langsung aja datang ke RH Ultimate terdekat, cobain treatment kayak Kak Evan tadi di Ultimate Radiance by Magic Glow Drops. Atau misalkan teman-teman mau coba treatment lain seperti Crystal Glow Peeling atau misalkan DNA Salmon mungkin, atau Skin Booster with Vital Injector untuk mencerahkan juga, memiliki kulit yang sehat, cerah dan bersinar, bisa langsung di RH Ultimate. Oke, betul banget nih teman-teman, tadi juga udah dijelasin sama Kak Evan, sama Kak Hafiz. Teman-teman juga bisa manfaatin peluang untuk bangun personal branding dengan ikutan challenge kita, yaitu post pengalaman ikut BFF ini di TikTok atau Reels dan tag ke RH_Brightening Center. Sebenarnya ada challenge apa aja sih Kak di Bright Friends Forever ini, Kak Hafiz? Kita itu untuk challenge ini sebenarnya challenge-nya itu hanya satu, cuman kita emang always on di setiap Bright Class, sama mungkin kalau anak-anak BFF udah tahu juga ada yang namanya Bright Body and Soul. Jadi challenge ini tuh kita membuat video recap tentang kegiatan dari Bright Class atau Bright Body and Soul ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang ilmu kalian dapatkan, dan kalian bikin di Reels ataupun TikTok dengan tag ke RH_Brightening Center. Dari situ kalian bakal dapet benefit, yaitu treatment Ultimate Radiance, kalian juga bisa dapat Insta Radiance, kalian juga bisa dapat Skin Booster Brightening by Vital Injector. Tapi nggak usah khawatir juga, kalian juga bisa dapat produk plan, dan kalian juga tentunya nggak cuma itu dong, kalian juga pasti pengen dapat knowledge lebih tentunya tentang personal branding dari Kak Evan atau dari kelas-kelas lain juga. Jadi buruan buat teman-teman semua ikut challenge-nya dan Dapetin hadiahnya. dapetin hadiahnya. Oke, nah ini juga aku sambil ngeliatin pertanyaan dari teman-teman nih, ternyata
banyak ya, ada yang dari Tangerang, ada yang dari ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah. Thank you so much sudah hadir di acara hari ini. Nah, aku juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa aku tanyakan ya buat yang pertama ini dari Kak Zia untuk Kak Evan. Nah, pertanyaannya adalah pernah gak sih Kak ngalamin fase males rajin atau gak konsisten personal branding nih yang udah dimulai setengah jalan? Aku kadang ngerasa males dan gak mood. Pernah. Pernah, teman-teman semua itu udah pasti kayak ada mood-moodnya gitu. Kayak kadang tuh kayak aduh udah setengah jalan tapi kok kayak capek gitu ya. Kok nggak naik-naik ya, kok kayak apa ya selama ini yang diusahakan kok nggak maksimal ya. Iya. Enggak, tenang aja, itu adalah proses. Proses itu nggak ada yang namanya instan. Yang instan tuh cuma mie aja. Bener lagi. Jadi kayak prosesnya cukup lama, aku bisa sampai kayak sekarang itu dan aku masih belum siapa-siapa menurut aku. Tapi kamu harus tetap melalui proses itu gitu. Aku juga pernah merasakan itu dan untuk sampai titik sekarang itu karena proses itu gitu. Jadi kayak kalian harus tetap semangat, konsisten dan yang penting tahu tujuan kalian bangun personal branding tuh untuk apa dan kemana, entah untuk karir, entah untuk dijadikan cuan gitu kan. Ya betul. Rekening berdering gitu kan ya. Kita nggak ada yang Cuan, tahu. cuan. Iya. Jadi kayak ya tetap semangat dan ya tetap konsisten. Oke, now thank you Kak Evan buat jawabannya. Memang betul kita harus mengalami proses yang panjang dan jangan takut teman-teman karena dengan berproses itu kita menemukan cara yang tepat dan langkah yang tepat untuk membangun personal branding. Oke, pertanyaan kedua untuk Kak Evan lagi. Kak, ada nggak sih tips ngembangin konten makanan sama ngerawat kulit? Soalnya kalau makanan soalnya kalau makanan yang ngaco kadang kulitku langsung gampang geradakan banget. Benar banget, itu aku banget, itu aku. Jadi gara-gara otomatis kalau kita makan-makan terus kan kadang makannya berlemak gitu Yeah. atau kayak gula gitu ya. Betul. Otomatis tuh muka langsung kayak bereaksi gitu, entah ada jerawat, entah kayak tiba-tiba meradang, entah tiba-tiba pokoknya breakout lah gitu. Itu aku sering banget dan aku baru menyadari setelah dari RH kemarin. Jadi aku dikasih tauin kayak gini, kalau misalkan kamu mau mendapatkan glowing yang maksimal itu skincare emang cukup sih sebenarnya. Skincare itu cukup, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu adalah kamu harus perawatan juga. Betul. Gitu. Selain lifestyle ya itu udah pasti kayak begadang Betul. jangan gitu-gitu. Ya itu tapi perawatan dan skincare itu penting. Makanya aku kayak baru ngeh waktu pas jelasin, oh iya ya ternyata perawatan tuh penting banget setelah dikasih tahu sama RH dan mungkin tips dari aku supaya kayak untuk biar balance gitu ya. Biar balance gitu. Yeah. Jadi kayak seminggu mungkin kalian bisa kayak ngonten makan misalnya kayak 4 kali aja gitu. 4 kali aja sisanya mungkin workout gitu. Jadi kayak benar-benar seimbang. Dan mungkin kalau dari aku misalnya kayak seminggu 4 kali ngonten. 3 harinya aku makannya yang sehat kayak sayur. Habis itu betul. juga kayak minum air putih yang banyak, olahraga supaya kayak ya kita tetap glowing, dompet tetap cuan. Betul banget. betul. Kalau ngomongin produk, Kak Hafiz sebenarnya di Brightening Center tuh apakah ada program atau plan untuk mengambil produknya aja? Oh ada, kita ada yang namanya product plan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir juga. Mungkin kalau teman-teman masih butuh edukasi lain atau masih belum mau ke tahap treatment, teman-teman juga masih bisa konsul dan mendapatkan product plan dari RH Brightening Center dari RH Ultimate. Harganya start from 650 aja. Oke, berarti mungkin buat teman-teman yang masih kayaknya ragu nih mau pilih treatment apa, terus masih belum yakin, bisa langkah pertama untuk langkah yang tepat menjadi glowing bisa masuk lewat product plan teman-teman. Jadi bisa konsultasi dengan skin expert ya Kak Hafiz, datang di RH Ultimate terdekat, konsultasi dengan skin expert, lalu bisa mendapatkan personalized skincare yang tentunya bisa dapat membuat muka teman-teman menjadi kulit yang sehat, glowing dan lembab. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku suka males nih upload foto-foto konten kalau kondisi kulitku lagi kusam atau buluk. Pernah gak sih Kak ngerasain yang sama atau ngerasain gak pede upload konten saat kondisi kulit gak prima? Buluk. I feel you. Oh, buluk, sering dong. Nggak, jadi kayak aku emang pastilah itu pasti nggak mungkin aku
nunjukin kesempurnaan di sosial media aku pasti ada momen kayak breakoutnya gitu. Nah, Dan itu nggak kakak tutupin ya? dan tetap itu nggak kakak? aku tutupin karena tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya kalian tunjukin itu kan nggak mungkin ya manusia ada yang sempurna ya nggak sih? Betul. Ya dan kayak kalau kalian tunjukin itu kayak pas lagi ngonten terus jerawatan terus tiba-tiba pas di minggu depannya kayak kok jerawatnya udah hilang gitu. Iya, Nanti iya. pasti orang nanya skincare-nya apa gitu, Betul. perawatannya apa. Jadi itu termasuk kayak personal branding dan juga kayak ya bentuk kamu berdedikasi dengan konten kamu gitu. Jadi kayak jangan takut, jangan kayak malah insecure karena ya perlu diingat manusia nggak ada yang sempurna gitu. Pasti punya breakout pori-pori aja pasti ada gitu. Betul. Dan ya nggak mungkin apa ya, nggak bisa ditutupin terus ya kan. Emang Betul. terkadang emang ya udah ini apa adanya, kulit aku kayak gini. Dan balik lagi soal insecurities yang tadi udah dibahas sama Kak Evan juga, pasti there are days that we have our own insecurities, tapi juga kita harus ngimbangin dengan positivity juga, instead of negatif, terus murung, sedih, terus kayak kok nggak maju-maju, kok kulit gue kulit saya kok nggak berprogres atau apa. Let's face it, everybody has their own bad days, tapi yang penting tetap konsisten, pede aja, dan terus upload konten-kontennya. Alright, aku lanjut ke berikutnya. Buat Kak Evan lagi, halo Kak, aku Dinda. Thank you Kak Dinda udah bertanya. Mau tanya gimana sih caranya kakak mencari inspirasi konten? Apalagi kalau udah stuck tapi harus konsisten bikin. Nah ini mungkin bisa buat Kak Hafiz juga ya. Gimana nih caranya mencari inspirasi dalam membuat konten? Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya, mungkin kalau dari aku untuk cari inspirasi, biasanya kalau aku pribadi sih suka keluar ya, ngopi dulu, atau mencari inspirasi dulu, atau kalian juga sebenarnya bisa research. Tapi karena khususnya kalau dari aku ada di bidang personal care atau beauty, jadi aku mencari segala sesuatunya yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi sebenarnya inspirasi itu semua bisa didapat dari kalian kalau kalian tuh rajin mencari sesuatu yang baru, atau kalian sering mencari tren-tren yang baru. Itu tuh penting buat kita. Supaya kenapa? Supaya kita tuh nggak bergerak di situ-situ aja. Jadi penting banget buat kita mengetahui hal apa sih yang sedang hits atau yang sedang booming saat ini, itu tuh penting. Hal apa sih yang sedang menjadi pembincangan orang-orang, mungkin kalau sekarang tuh skena, anak-anak skena, ya kan. Nah, Anak itu skena. kalian tuh harus tahu perkembangan khususnya di Indonesia tuh seperti apa, di digital itu seperti apa. Kalau dari aku sih, khususnya kalau lagi jenuh atau lagi tidak ada bayangan mau seperti apa, biasanya aku suka keluar untuk cari kopi atau mencari angin atau cari inspirasi lain selain di tempat kerja ya biasanya gitu. Oke, menarik banget untuk mencari inspirasinya Kak Hafiz. Semoga bisa diterapkan juga buat teman-teman dan Kak Dinda tadi yang sudah bertanya gimana sih caranya mencari inspirasi. Nah mungkin kalau dari Kak Evan sendiri nih, gimana nih caranya mencari inspirasi untuk membuat konten? Kalau dari aku setuju sih sama Mas Hafiz juga, kayak kita harus me time gitu ya. Me time itu me penting time. banget karena sebenarnya kadang ada gak sih momen kayak burnout ngelihat sosial media terus gitu. Betul, Kayak aduh ya, itu aku ngerasain capek, banget. apalagi orang yang kerjanya di bidang sosial media ya, itu pasti kayak aduh pusing ngeliat sosial media lagi lagi. Pengalaman ya Kak? Pengalaman ya. Itu kayak capek. Nah saran aku adalah kayak kamu ngelakuin hal yang kamu suka. Contohnya kalau aku misalnya kayak lari, olahraga, atau misalnya kayak ke kafe kucing atau main sama kucing peliharaan gitu. Itu hal yang aku suka gitu. Nah mulai dari situ nanti kan otak kalian mulai relax gitu ya. Kayak gak mumet lagi gitu ya. Nah kalian mulai dari situ udah bisa kayak cobalah scroll dikit-dikit dan kayak cari apa sih yang lagi trending. Bener Tapi selain yang lagi trending, kalian juga harus ingat sama personal branding kalian. Kayak Jangan sampai keluar ya. jangan sampai keluar dari identity kalian. Kayak misalkan kalau aku tuh suka kayak aku review makanan gitu ya. Tapi aku tuh kayak suka menelisik gitu loh. Melihat kayak ngecek kayak emang apa sih yang dia review, POV-nya gimana sih, kayak apakah Iya, iya. harganya, apakah dari segi tempat, dari segi makanan, rasa, atau promo atau apa. Jadi kayak sebenarnya angle-nya bisa banyak yang diambil. Biasanya kalau aku personal itu kayak ngelihatnya dari situ, angle-nya bisa diambil yang berbeda. Ketika orang-orang membahas tentang rasa makanan, aku malah menjelaskan histori dari Makanannya. makanan atau kafenya. Kafenya. Oh, Jadi kayak wow. orang kayak ngerasa, ih kayak denger cerita kayak
oh baru tahu kafe ini terbentuk. And it's something new juga Something ya. And new. it's Jadi very karena biasa, informative. karena biasanya kayak orang-orang kan cuma ngepromoin makanan atau minuman kayak ini rasanya enak manis gitu. Tapi kalau aku kayak kalian tahu nggak sih kalau minuman ini tuh sebenarnya terbuat dari ini dan ini dibuat oleh produsen lokal. Jadi kita support lokal juga. Jadi orang ngerasa kayak apa ya engage gitu loh sama kita. Gitu sih. Jadi ngelihat selain me time untuk mencari inspirasi selain me time adalah melihat dari angle lain gitu. I see. Oke, thank you Kak. Ini ada terakhir ya teman-teman sebelum kita closing. Dari Kak Andi Muhammad. Halo Kak Andi Muhammad, terima kasih sudah bertanya. Halo Mas Evan, aku mau tanya. Menurut Kak Evan lebih baik kita menjadi it is what it is aja sesuai apa adanya dalam membentuk personal branding atau membentuk personal branding yang berbeda dengan kita sehari-hari for a better purpose? Wow, that's hard. Thank you for the question ya. Agak nih. Susah ya. Oke. Tadi Mas siapa namanya? Andi Muhammad. Mas Andi, makasih banyak pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri dari pengalaman saya, mendingan kita menjadi diri kita sendiri gitu. Dibanding kita mencoba menjadi orang lain, sebenarnya kita nggak nyaman gitu. Ya. Karena apa? Sebenarnya yang dibutuhkan dari personal branding itu adalah konsistensi. Kalau misalkan kita berusaha pretend kayak jadi orang lain gitu, untuk waktu yang lama, capek nggak sih? Capek gak sih? Nah mending jadi diri sendiri tapi kadang kan kita ada ngerasa kayak pengen jadi diri sendiri tapi ya gak mau banget-banget lah gitu. Gak mau ditunjukin banget lah gitu. Bisa juga kayak gitu tapi tunjukin sisi spesial dari Mas Andi sendiri gitu. Kayak misalnya kayak aku sebenarnya orangnya humoris gitu ya. Aku suka ngelawak gila-gilaan tapi mungkin kayak ngelawaknya boleh ngelawak tapi jangan berlebihan. Jadi kayak bener-bener kayak masih apa ya masih bisa diterima orang lain lah gitu. Jadi bener-bener mendingan jadi diri sendiri aja sih karena saya udah jadi diri sendiri dan saya berhasil. Yeay. Jadi Mas harus jadi diri sendiri ya karena balik lagi personal branding itu masalahnya bukan kayak kayak membangunnya itu bukan waktu yang sebentar gitu, bukan semenit sehari itu enggak. Perlu gitu. proses yang butuh cukup proses, panjang. Jadi mending jadi diri sendiri aja deh, capek jadi orang lain. Waduh. Mungkin terakhir juga buat Kak Hafiz, menurut Kak Hafiz mendingan menjadi diri sendiri, it is what it is, atau berpura-pura menjadi. Aku setuju banget sih sama jawabannya Kak Evan. Membangun personal branding itu butuh proses dan semua orang untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan, menumbuhkan sebuah karakter itu harus dengan konsistensi yang tinggi. Jadi nggak bisa kalau kalian tuh setengah-setengah dan menjadi diri sendiri aja itu udah jawaban terindah, jawaban terbaik. Bahkan orang tua kalian pun pasti bakal mendukung kalian dengan menjadi diri sendiri. Iya dan aku paham sih kenapa kayak mending jadi diri sendiri atau jadi orang lain. Karena pasti pernah ngerasain deh kayak kalau kita upload sesuatu takut deh dinilai orang kayak gini. Oh, judgment. Judgment. Atau pasti kayak ada yang mikir kayak influencer banget ya lo, gitu. Cia influencer, cia content creator gitu. Padahal kayak ya udah kan cuma pengen sharing. Betul, ya betul. Sharing itu kan untuk kesenangan diri sendiri, karena saya menjadi diri sendiri gitu dan saya senang akan hal itu gitu. Jadi kayak lebih mikirannya jangan mikirin orang lain, tapi mikirin kalau misalnya konten itu dan personal branding yang kamu bangun itu untuk diri kamu sendiri, bukan buat orang lain. Karena manfaatnya akan kamu rasakan untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain. Nanti orang lain itu akan ngelihat malah kayak tiba-tiba, ternyata kontennya malah menarik banget loh yang dulu mikirnya kayak apa sih influencer banget, content creator malah tiba-tiba jadi suka sama konten kamu gitu. Karena showing our true color ya, our true self dan lain-lain. Justru membangun karakter secara diri sendiri itu penting. Mungkin kalau Kak Evan tuh punya slogannya, ya kan? Iya benar. Apa sih kasih tahu punya ciri khasnya. Kalau setiap bikin TikTok tuh pasti ada slogannya. Iya, dan itu tuh kayak emang mungkin kalau cara mudahnya ya sekarang ya selain penampilan dan apa, orang tuh gak cuma tertarik lewat visual. Tapi bisa lewat kayak suara-suara juga gitu loh. Kayak misalkan kayak audio, misalnya kayak aku selalu ada kayak Ramen Deto Ikimasho. Jadi setiap orang nge-scroll aku Ramen Deto Ikimasho, Ramen Deto Ikimasho. Berisik banget ya. Iya kok berisik banget gitu ya. Berisik banget Ramen Deto Ikimasho terus nih. Habis itu kayak kalau bisa, aku juga punya tips kalau bikin voice over itu jangan yang kayak aku hari ini pergi ke datar banget. Kalau aku tuh benar-benar membuat identity aku benar-benar ceria dan kayak benar-benar kayak apa ya? Senatural mungkin kayak yang zaman-zaman sekarang VO tuh bisa ngikutin yang kayak sekarang tuh lagi zaman apa sih seperti film-film Disney ya. Aku tuh suka bikin yang kayak gitu juga yang kayak ini seperti rasanya seperti enak sekali ya gitu. Jadi kayak orang tuh dengar VO-nya bener-bener menarik. Jadi kayak kadang banyak banget aku
DM kayak Kak semangat kontennya, aku suka banget denger VO-nya. Oh, Kontennya seneng gak enggak. sih langsung kayak Kontennya gitu? senang banget karena kayak sebenarnya aku mendedikasikan konten aku itu melalui VO gitu. Ah, oke. Itu yang membedakan ciri khas aku sama konten creator lain. Jadi orang ngerasa engage sama aku dan jangan sombong gitu. Jangan sombong oke. karena orang kalau misalkan udah FYP, udah ramai, udah viral gitu ya, pasti jarang bales DM, komen. Padahal kan orang nanya ya. Iya, betul. Orang nanya ini cara ordernya gimana, ini cara pakainya gimana Iya, gitu. ini tempatnya di mana? Ini gitu tempatnya ya. di mana? Aku selalu jawab gitu. Selalu jawab. Aku nggak that's pernah nice. miss pertanyaan mereka karena aku tahu mereka butuh bantuan dan akhirnya mereka nge-follow aku untuk kayak ternyata dia mau ini loh Iya. ngobrol dan kayak ngerasa kayak teman dan mungkin di sini ada teman-teman yang join juga. Iya, dan itu juga apa ya? Akhirnya kan punya Kak Evan sama target audiensnya punya kedekatan sendiri. Benar. Dan karena jadi dekat bisa support Kak Evan dan ngebangun personal brandingnya Kak Evan juga untuk kedepannya. Betul. Dan itu jadi caranya Kak Evan dan ciri khasnya Kak Evan sehingga ada di benak audiensnya. Ya. Terima kasih banget Kak Evan dan Kak Hafiz dari tadi seru banget, nggak nyangka udah hampir jam 5 nih teman-teman dan tadi pembahasannya seru banget mulai dari personal branding, terus juga sempat ngebahas cuan dikit ya Kak, terus brand identity, treatment, rekomendasi treatment apa aja sih biar kulit kita itu menjadi glowing dan sehat. Nah selain berakhirnya sesi acara hari ini, nantikan sesi Bright Journey lainnya yang pastinya nggak kalah seru dengan sesi hari ini. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek postingan Instagram @lingkaran.co dan @rh_brightening center atau teman-teman bisa datang ke website di brightfriendsforever.co.id. Nah teman-teman juga jangan lupa kita ada hadiah untuk kalian yang ikut Challenge Road to Bright Friends Forever Gathering. Caranya dengan buat recap kegiatan Bright Class via social media dengan memberikan kesimpulan dan testimoni, lalu teman-teman bisa upload ke Reels atau TikTok dan tag @rh_brightening center. Nah, dengan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, teman-teman bisa dapetin invitation ke acara Bright Friends Forever Gathering dengan total hadiah treatment senilai 30 juta rupiah. Kak Hafiz, dengan 30 juta rupiah itu kita bisa glowingnya sampai berapa puluh tahun tuh kayaknya. Ya teman-teman kalau penasaran banget kalian juga bisa buka di Instagram kita atau kalian juga bisa lihat di website resmi kita di brightfriendsforever.co.id karena informasi dan edukasi semua ada di situ. Jadi kalian gak usah khawatir dan kalian juga bisa tanya-tanya nih ke kita-kita kalau kalian bingung tentang Bright Friends Forever. Oke, thank you so much buat Kak Hafiz penjelasannya tadi dan Kak Evan, thank you so much tadi you so udah much for having me. di-spill tips and tricksnya tentang personal branding dan sampai dikupas loh tentang VO-nya dan cara misalkan jadi dekat sama target audience dan gimana sih cara membedakan diri sendiri dengan konten kreator lainnya. Dan yang penting teman-teman tetap konsisten, jangan patah semangat karena konsistensi itu akan membawa ke langkah yang tepat dengan cara yang tepat. Thank you so much Kak Evan. Thank you so much. Kak Hafiz juga. Thank you juga, Saya Kak Talia. Talia Hasna sebagai Bright Moderator hari ini. Izin pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih sudah datang ke acara hari ini dan selamat sore semuanya. Belum ketemu solusi. Coba ini itu masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan. Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selama mencari, kulit kusam belum ketemu solusi. Coba ini itu masalah kulit masih mengganggu. Banyak saran tapi bukan jawaban. Yang instan malah menyesatkan.
Saatnya atasi kulit kering, kusam, terbakar matahari, warna kulit tidak rata dengan cara yang benar. Bright dan Right dengan First 5 Clear Concept. Pastikan solusi lengkap dari skin expert dan dermatologis yang terbukti mencerahkan dan melembabkan. Bantu kulit jadi sehat dan cerah maksimal. RH Ultimate Brightening. Selamat